Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, Bapa yang baik, suatu hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenal Dikau dan boleh mengabdi kepadamu. Hari ini kami persembahkan kepadamu dengan segala usaha dan karya, segala pikiran dan perkataan kami. Tunjukkanlah kepada kami apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, sebab kehendak-Mu lah ingin kami laksanakan. Tinggallah beserta kami, supaya kami setia kepadamu dan kuat dalam menghadapi segala tantangan. Itu semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai ayat 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu, sebelum engkau ada, sejak Allah menciptakan manusia di alam atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api seperti yang engkau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba tentang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu? Engkaulah yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tiada Allah lain kecuali Dia. Dari langit, Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi ini, Ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan bumi di bawah. Tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Refrain. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Refrain. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah, manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban.
Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Refrain. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Dengan perantaraan Musa dan Harun, Kau tuntun mereka. Refrain. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai ayat 28. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua dan sehat selalu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memerintahkan bahwa kita harus memikul salib kita dan mengikuti Dia. Manakala kita mendengar kata salib, kita cenderung untuk berpikir tentang kesulitan, beban, atau rasa sakit. Walaupun memang menyakitkan, salib senantiasa merupakan jalan kepada suatu pengalaman yang lebih mendalam tentang hidup yang telah dimenangkan oleh Yesus bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu pepatah Jawa yang berbunyi, "Akeh durung mesti cukup, sethithik durung mesti kurang." Yang berarti banyak belum tentu mencukupi, sedikit juga belum pasti kurang. Semua itu tergantung bagaimana kita mensyukuri dan mengelola kehidupan kita. Apa sih kurangnya Raja Pop, penyanyi Michael Jackson? Harta melimpah, popularitas melangit. Tapi kenapa harus mengakhiri hidupnya dengan overdosis minum obat-obatan yang berlebihan? Tuhan Yesus berkata, "Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kekayaan atau harta dunia itu hanya sarana, bukan tujuan hidup. Yang menjadi tujuan hidup adalah keselamatan kekal." Anak Manusia nanti akan datang dalam kemuliaannya. Ia akan mengadili setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Yang akan menyelamatkan adalah perbuatan manusia. Lalu perbuatan yang mana? Perbuatan mau kehilangan nyawa demi Yesus. Orang itu mau mengorbankan hidupnya demi mengikuti Yesus. Dia akan memperoleh kebahagiaan hidup kekal. Orang tidak dilarang mengumpulkan harta. Harta itu perlu,
tetapi bukan itu yang menentukan. Jangan sampai kita terikat oleh harta. Jangan mau diperbudak olehnya. Harta itu hanya titipan yang maha kuasa. Yesus menunjukkan jalan keselamatan, yakni dengan berani menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikutinya. Kalau kita punya harta yang lebih, kita ingat akan saudara-saudara kita yang miskin dan kekurangan. Kita mau berbagi dan menyangkal diri. Kita ikut berbela rasa bersama memanggil salib dengan mereka yang menderita. Itulah menyangkal diri dan memikul salib. Anak manusia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan kita yang mau menolong sesama, itulah kunci penghakiman nanti. Di tengah-tengah pandemi yang lalu, ada banyak orang mengalami kesusahan dan penderitaan. Apa yang dapat kita perbuat untuk mereka? Inilah kesempatan untuk menyangkal diri dan memikul salib bersama. Ada begitu banyak dokter dan tenaga medis kehilangan nyawa untuk menolong mereka yang sakit. Kita pun juga bisa menolong dengan cara kita masing-masing. Kita yang punya banyak akan sangat cukup kalau kita mau berbagi. Sedangkan kita yang punya sedikit tidak akan kekurangan kalau kita mau bersyukur dan berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, dari perjanjian lama kita dapat melihat perpindahan dari hidup lama pada suatu hidup yang baru. Allah memimpin umat Israel dari kehidupan lama mereka sebagai budak di Mesir kepada suatu kehidupan baru di tanah terjanji. Perjalanan umat Israel melalui gurun pasir tidak begitu mudah saja, namun sangat berbuah. Allah menginginkan agar kita mendengar kata salib, maka kita langsung berpikir bahwa inilah kabar baik. Allah ingin agar kita melihat salib sebagai sarana untuk meninggalkan berbagai sampah dalam kehidupan kita. Keserakahan, ketamaan, prasangka dan praduga, keangkuhan dan kesombongan, dan lain sebagainya. Supaya kita dapat mengalami keakraban dengan Dia yang dibawa Yesus dengan kedatangannya ke tengah dunia. Oleh karena itu, marilah kita merangkul salib kita masing-masing dan memikulnya, sehingga dengan demikian Allah dapat memenuhi diri kita dengan suatu cara berpikir yang baru, cara bertindak yang baru, dan cara hidup yang baru pula. Marilah kita menaruh rasa percaya kita pada tangan-tangan kasih Yesus dan yakin bahwa salib akan memimpin kita kepada kehidupan kekal dalam hadirat Allah, bebas dari segala rasa susah dan maut. Selamat berkarya, sehat selalu, tetap semangat, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.